Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Syafardin. Saya dari jurusan Sosiologi kelas 3B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan beberapa teori, dan saya mengambil teori dari teori interaksionisme simbolik, yaitu dari George Habermas. Interaksionisme simbolik dari George Habermas ini terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama mind, self, and society, kemudian yang kedua tindakan, yang ketiga gerak, yang keempat simbol-simbol signifikan, yang kelima prinsip dasar, yang keenam kemampuan berpikir, yang ketujuh mempelajari makna dan simbol, yang kedelapan tindakan dan interaksi, kemudian yang terakhir membuat pilihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mind, self, and society. Self menurut Mead merupakan suatu konsep kedirian dalam suatu organisme fisik. Dimensi kedirian memiliki dua makna, diri dalam dimensi objek yang biasa disebut me, dan diri dalam dimensi subjek yang biasa disebut I. Kedirian dalam dimensi objek merupakan tahap awal kedirian dalam dimensi subjek, karena pengalaman hidup manusia merupakan bentuk pengalaman yang tidak langsung, impersonal dan objektif. Inilah yang menjadi ciri khas manusia dalam kediriannya, bisa menjadi objek dalam dirinya sendiri. Dalam konteks tersebut, manusia akan mampu mencapai kesadaran diri. Unsur kunci dalam kesadaran diri ini adalah simbol, karena semua interaksi dalam antara individu manusia melibatkan pertukaran simbol. Dalam konteks hubungan dengan manusia lain, manusia melalui proses bersosialisasi dalam berbagai tahap. Tahap pertama yaitu tahap bermain atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak akan bermain peran sesuai dengan peran yang mereka anggap penting bagi dirinya. Contohnya, memainkan peran seperti apa yang dilakukan bapaknya. Contohnya membajak atau mencangkul, dan lain-lain. Kemudian anak perempuan cenderung bermain peran sesuai dengan peran yang biasa dilakukan oleh ibunya, yaitu memasak. Kemudian peran yang dilakukan juga seperti bermain peran seperti polisi, tentara, guru, atau dokter. Yang kedua, tahap pertandingan atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak bukan hanya bermain peran seperti peran yang diinginkan, namun anak sudah mulai memahami peran orang lain atau pembagian peran dalam suatu kelompok bermain. Contohnya dalam permainan bola kastil, setiap anak memiliki peran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tahap memainkan peran. Pada tahap ini, seorang anak atau individu telah mampu berperan sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai umum dalam masyarakat. Contohnya menjadi polisi. Pembahasan Mead selanjutnya adalah tentang society. Menurut Mead, masyarakat dipandang bukanlah dalam tingkatan makro, namun dalam analisis Mead, masyarakat merupakan organisasi sosial di mana pikiran, mind, dan kedirian self itu hadir. Itulah yang membentuk masyarakat atau society. Intinya adalah interaksi yang memiliki kesadaran atas makna simbolik yang digunakan. Kemudian poin yang kedua yaitu tindakan. Menurut Mead, ada 4 tahap yang harus dilalui yang saling berhubungan dan berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang dialektis. Keempat hal tersebut membedakan
antara manusia dengan binatang. Keempat tahap tersebut meliputi impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi. Impuls adalah tahapan dorongan hati yang meliputi rangsangan spontan yang berhubungan dengan indera dan reaksi terhadap stimulus yang diterima. Contohnya, baik manusia ataupun binatang akan memberikan reaksi untuk mencari makan. Kemudian tahap yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah merupakan tahapan mengadakan penyelidikan dan bereaksi terhadap rangsangan yang berkaitan dengan impuls, yaitu memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami stimulus. Contohnya, rasa lapar dipahami berdasarkan stimulus melalui pendengaran. Kemudian manipulasi adalah merupakan tahapan penentuan tindakan yang berkaitan dengan objek. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia memiliki peralatan untuk memanipulasi objek. Contohnya, untuk makan, makanan tersebut harus dimasak terlebih dahulu. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah merupakan tahapan untuk menikmati hasil dari reaksi berdasarkan stimulus. Contohnya makan. Pada tahap ini seperti yang saya katakan tadi, manipulasi masakannya harus dimasak dulu. Nah, di sini konsumsi, hasil tersebut sudah bisa dinikmati. Kemudian keempat tahapan tersebut tidak dikaji secara parsial atau bahkan memisahkan antara satu dengan yang lain. Keempat tahap tersebut merupakan proses hubungan yang dialektis. Kemudian poin yang ketiga yaitu gerak. Tindakan gerak tidak hanya melibatkan satu orang, tapi melibatkan dua orang. Gerak, isyarat atau gestur adalah gerakan dari orang yang pertama yang bertindak sesuai stimulus yang membangkitkan respon yang tepat bagi orang yang kedua. Mead menyebut hal tersebut sebagai percakapan. Gerak isyarat. Mead juga membagi gerak isyarat dalam bentuk gerak signifikan dengan gerak non-signifikan. Gerak signifikan adalah gerak yang memerlukan pemikiran. Contohnya dalam pertandingan tinju. Gerakan yang dibuat untuk menaklukkan lawan melalui proses pemikiran, sedangkan gerak non-signifikan adalah gerak secara naluriah. Contohnya dalam pertandingan tinju, gerakan lawan akan menimbulkan gerak secara otomatis dari dalam diri individu tersebut. Kemudian yang keempat yaitu simbol-simbol signifikan. Simbol signifikan adalah jenis isyarat yang hanya dapat dibuat oleh manusia. Sekumpulan isyarat vokal yang paling mungkin menjadi simbol signifikan adalah bahasa. Salah satu hal yang dilakukan bahasa adalah membangkitkan respon yang sama pada individu yang berbicara seperti yang dilakukan orang lain. Contohnya teriakan, "Awas kebakaran," menggambarkan mental yang sama pada orang yang sedang mengucapkan dengan orang yang mendengarkannya. Minimal masing-masing berlari meninggalkan tempat atau mendatangi tempat tersebut. Kemudian prinsip dasar yang kelima, poin yang kelima. Prinsip dasar memiliki beberapa poin lagi, yaitu satu, memiliki kemampuan berpikir yang dibentuk oleh interaksi. Yang kedua, manusia berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang dimengerti orang lain. Yang ketiga, makna-makna dan simbol-simbol memungkinkan setiap orang melakukan tindakan dan interaksi yang khas, dan setiap manusia memiliki kemampuan merubah makna dan simbol tersebut. Yang keempat, pola-pola tindakan dan interaksi yang terangkai membentuk kelompok sosial atau masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu kemampuan berpikir.
Manusia adalah makhluk yang berpikir, yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Otak yang dimilikinya mampu berpikir. Setiap manusia memiliki kemampuan berpikir yang dibentuk dan diperbaiki di dalam proses interaksi. Pandangan tersebut membawa Mead berfokus pada interaksi bentuk sosialisasi. Kemampuan berpikir manusia didapatkan melalui proses sosialisasi mulai dari anak-anak sampai ia dewasa. Kemudian yang ketujuh yaitu mempelajari makna dan simbol. Simbol sangat penting dalam memungkinkan orang bertindak dengan cara manusia yang khas. Kata-kata adalah simbol karena dilambangkan untuk benda. Tindakan, objek, simbol mempunyai makna yang dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata. Simbol pula umumnya dan bahasa khususnya memiliki fungsi yang spesifik, yaitu satu, simbol-simbol memberikan kemampuan kepada manusia untuk berurusan dengan material dan sosial dengan memungkinkan mereka memberi nama dan kategori. Kemudian yang kedua, simbol-simbol meningkatkan kemampuan manusia memahami lingkungan. Kemudian yang ketiga, simbol-simbol meningkatkan kemampuan berpikir. Kemudian yang keempat, simbol-simbol meningkatkan kemampuan manusia dalam memecahkan satu masalah. Kemudian yang kelima, simbol-simbol memungkinkan para aktor melampaui ruang dan waktu, memahami sejarah dan futurologi, bahkan pribadi mereka sendiri atau peran orang lain. Kemudian yang keenam, simbol-simbol memberikan pemahaman tentang relasitas metafisik atau hantu. Simbol-simbol dapat menghindarkan manusia diperbudak oleh lingkungan karena manusia dapat berpikir untuk mengelola alam. Kemudian poin yang ke-8 yaitu tindakan dan interaksi. Berkaitan dengan tindakan dan interaksi, Mead membagi perilaku manusia menjadi perilaku yang terang-terangan dan perilaku yang tersembunyi. Perilaku tersembunyi merupakan perilaku yang melibatkan simbol-simbol dan makna-makna, sedangkan perilaku terang-terangan adalah perilaku aktual yang dilakukan oleh seorang aktor. Tindakan sosial adalah tindakan yang mempengaruhi orang lain di dalam proses interaksi sosial. Setiap orang mengonsumsikan secara simbolis makna-makna kepada orang lain yang terlibat. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial terjadi proses saling mempengaruhi dengan menggunakan simbol. Kemudian poin yang terakhir yaitu membuat pilihan. Para pakar interaksionisme simbolik mengungkap bahwa aktor memiliki otonomi mereka, tidak sekedar dibatasi atau ditentukan, tetapi mereka mampu menentukan pilihan dan bersifat independen atau kemauan sendiri. Kemudian pakar yang kedua yaitu Herbert Blumer. Makna sebagai konstruksi sosial. Pentingnya interaksionisme simbolik tercermin dari pandangan mengenai objek-objek. Blumer membedakan objek-objek menjadi tipe-tipe, yaitu objek-objek fisik seperti mobil, objek-objek sosial seperti manusia, kemudian objek-objek abstrak seperti norma sosial. Suatu objek mempunyai makna yang berbeda bagi para individu. Contohnya objek fisik seperti pohon memiliki makna yang berbeda bagi petani, bagi penyair, bagi pencinta lingkungan, dan bagi para pelaku industri. Interaksi simbolik menurut Blumer memiliki 3 premis utama, yaitu 1.
manusia bertindak berdasarkan makna yang ada pada sesuatu tersebut. Yang kedua, makna yang didapatkan berdasarkan hasil interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, makna-makna tersebut kemudian direvisi, diubah atau disempurnakan melalui proses interaksi sosial. Ketiga premis tersebut disempurnakan melalui proses interaksi sosial. Ketiga premis tersebut merupakan substansi dasar untuk menciptakan struktur ide-ide dasar. Kemudian perspektif interaksionisme simbolik merupakan unit analisis tingkat makro, di mana aktor tidak dipandang sebagai manusia yang semata-mata responsif, tapi aktor yang senantiasa mendefinisikan dan menafsirkan setiap tindakan orang lain. Respon aktor, baik secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan atas penafsiran makna tindakan manusia dengan menggunakan simbol sebagai jembatan interaksi. Kemudian pakar yang ketiga yaitu Erving Goffman. Di sini Erving Goffman membagi dalam beberapa poin, yaitu pertama dramaturgi. Teori Goffman yang terkenal adalah dramaturgi yang merupakan suatu analisis interaksionisme simbolik. Secara ringkas, dramaturgi adalah merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama dalam sebuah pentas, teater, pertunjukan fiksi di panggung, di mana setiap aktor memainkan peran manusia dengan yang lain, sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur drama yang disajikan. Poloma 2000 mengatakan dalam teori Goffman ada dua hal penampilan yang harus dibedakan, yaitu panggung depan, frontstage, dan panggung belakang, backstage dan offstage. Frontstage adalah tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau peran layaknya seorang aktor. Peran formal ini dilakukan di depan panggung dan dilihat oleh banyak orang. Kemudian backstage adalah tempat individu mempersiapkan perannya di depan panggung. Backstage ini mencakup hal-hal yang dipersiapkan sebelum seseorang menampilkan peran di depan panggung. Di tempat ini dilakukan semua kegiatan yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan acting suatu penampilan diri yang ada di depan panggung. Kemudian offstage adalah seseorang benar-benar menjadi dirinya sendiri, sebuah ruang privat yang tidak akan ditampilkan di backstage atau di offstage, karena dapat mengakibatkan rusaknya pencitraan yang sudah dibangun. Goffman melihat adanya perbedaan peran yang dilakukan oleh aktor pada saat frontstage, backstage, kemudian dalam offstage. Dalam frontstage adanya penonton yang melihat, sehingga seorang aktor akan berusaha memainkan perannya dengan sebaik-baiknya, sehingga untuk menghibur penonton dan dapat memahami tujuan dan perilaku aktor. Hal tersebut dilakukan agar drama yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Sedangkan dalam backstage adalah keadaan kita dalam panggung dengan kondisi tidak ada penonton sesuai dengan peran yang diberikan. Namun pada backstage ini seorang aktor
mempersiapkan penampilannya di backstage, mempersiapkan penampilannya di front stage karena seorang aktor harus sudah berdandan dan membaca naskah, sehingga perilaku aktor dalam backstage belum sepenuhnya murni. Pada tahap offstage, seorang aktor menjadi dirinya sendiri tanpa melakukan peran yang pernah dilakukan dalam front stage dan backstage. Kemudian poin yang kedua yaitu manajemen kesan. Secara umum, manajemen kesan diarahkan untuk melindungi poin yang kedua yaitu manajemen kesan. Secara umum, manajemen kesan diarahkan untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang tidak terduga, seperti gerak yang tidak disengaja dilakukan, tindakan memalukan maupun tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan, seperti membuat skenario. Goffman tertarik pada berbagai metode untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pertama, melihat tindakan yang bertujuan menghasilkan loyalitas dramaturgi, misalnya dengan cara menonjolkan tingginya loyalitas kelompok. Yang kedua, meningkatkan agar menghindari kesalahan kecil, memelihara kendali diri dan mengatur ekspresi wajah dan nada verbal seorang pementas. Ketiga, merencanakan situasi darurat, menyeleksi anggota tim yang loyal, kemudian menyeleksi audiens yang baik. Poin yang ketiga yaitu jarak peran. Jarak peran membicarakan sejauh mana individu memisahkan dirinya dari peran yang mereka mainkan. Sebagai contoh, jika naik komedi putar, anak-anak yang lebih cenderung sadar bahwa mereka benar-benar terlalu tua menikmati pengalaman tersebut. Inti pandangan Goffman, jarak peran adalah fungsi dari status sosial seseorang. Orang-orang pada status sosial yang tinggi seringkali mewujudkan jarak peran dengan alasan berbeda dengan orang-orang yang berada pada posisi status rendah. Orang-orang yang berada pada status rendah biasanya memasang sikap yang defensif atau bertahan dalam memamerkan jarak peran. Contohnya, orang yang membersihkan toilet mungkin melakukan pekerjaannya tanpa semangat dan penuh keengganan. Mereka ingin mencoba mengatakan kepada audiens bahwa mereka terlalu mulia untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu stigma. Goffman tertarik pada kesenjangan antara seperti apa seseorang seharusnya, identitas sosial virtual dengan bagaimana seseorang secara aktual, identitas sosial aktual. Siapapun yang memiliki kesenjangan antar kedua identitas tersebut mendapatkan stigmatisasi. Stigma memusatkan perhatian pada interaksi dramaturgi antara orang-orang yang mendapatkan stigma dengan orang-orang normal. Sifat interaksi tersebut tergantung pada salah satu di antara dua stigma yang melekat pada individu. Pada kasus stigma yang didiskredit atau menjelekkan, aktor berasumsi bahwa perbedaan diketahui oleh anggota audiens atau dapat mereka buktikan. Stigma yang dapat didiskreditkan adalah perbedaan yang tidak diketahui anggota audiens atau tidak dapat mereka persepsi. Contohnya, hilangnya hidung para pemain. Bagi seseorang dengan stigma yang didiskreditkan, inti masalah dramaturginya adalah mengatur tarik ulurnya yang ditimbulkan oleh fakta bahwa orang mengetahui masalah tersebut. Bagi seseorang dengan stigma yang dapat mengetahui masalah tersebut, bagi seseorang dengan stigma yang dapat didiskreditkan, masalah dramaturginya terletak pada pengaturan informasi
sedemikian rupa sehingga masalah tersebut tidak diketahui audien. Kemudian poin yang kelima yaitu frame analysis. Dalam buku frame analysis, Goffman bergerak menjauh dari akar interaksionisme simbolis klasik, interaksionisme simbolik klasiknya, dan lebih cenderung pada studi tentang struktur kehidupan sosial skala kecil. Goffman mengemukakan tujuannya yaitu mencoba mengisolasi sejumlah kerangka kerja dasar pemahaman yang terdapat dalam masyarakat kita untuk memahami sejumlah peristiwa dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang melekat pada kerangka acuan ini.